Jangan sampai hidup kita ini yang kedagingan. Kalau kita tidak bersekutu dengan Roh Kudus, lama-lama yang kita turuti kan hawa nafsu dan pikiran. Hari ini 5 kali, kalau Anda ketinggalan dengarkan, sebab setiap khotbah itu bukan melulu untuk bulan Natal, tapi untuk setiap hari, karena di penghujung tahun, saya biasanya juga akan menyampaikan wahyu-wahyu hikmat untuk tahun depan. Tahun depan itu visi gereja kita adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Kalau mau tahu lebih terperinci apalagi bagian international blessing, ya nanti mesti dengarkan tanggal 31 Desember saat impartasi. Kalau ada di kota, yuk datang di dalam rumah Tuhan. Kita sama-sama menutup tahun dan membuka yang baru di kakinya. Tapi kalau kita nggak bisa hadir, kita bepergian, pastikan kita streaming supaya spirit kita sama. Dan selama saya berkhotbah bulan ini, terpengaruh dengan tema tahun depan tersebut, maka kita memberikan satu judul Natal kita itu, Savior of all nations. Yesus itu juru selamat atas semua bangsa. Dan semua tokoh yang saya pilih adalah orang-orang luar negeri, orang-orang asing di zaman Yesus yang berinteraksi dengan Tuhan. Dan kita bisa dapat banyak wahyu hikmat untuk hidup kita waktu kita selidiki mereka satu persatu. Jadi khotbah saya bukan tidak fokus pada palungan. Mari kita talk about Jesus. Mari kita bicara tentang Yesus, bagaimana manusia mengalami Dia dan mendapatkan tuntunan. Kita akan pelajari di kebaktian ini dari seorang individu di Kisah Para Rasul yang bernama Sergius Paulus. Ini bukan Rasul Paulus, dia ketemu Rasul Paulus, tapi dia ini gubernur Itali yang ada di Israel saat itu. Gubernur Itali, tidak di Israel, tapi ada seorang gubernur Romawi yang ketemu sama seorang rasul. Mari kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 12. Kemarin seharian di rooftop 5 kali saya ambil dari kitab Injil, tapi seharian ini dari gereja mula-mula. Mari kita terima sama-sama roti sorgawi supaya hidup kita semakin dituntun di tahun 2025. Saya baca dulu Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12 bunyinya. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tapi Saulus juga yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Mari kita pelajari satu-satu hikmat apa yang kita bisa dapat. Ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat. Berhenti di sana. Kunci keberhasilan kita di tahun 2025 sama dengan 2000 tahun lalu yang dilalui atau yang dialami oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya, yaitu oleh karena disuruh Roh Kudus. Kalau tidak disuruh Tuhan, jangan maju. Saya tidak ajari kita untuk ngeroh ya, oh kerasa-kerasaan, oh Tuhan bicara atau enggak. Kita harus punya hidup konsisten dengan firman. Kalau kita itu punya kayu bakarnya, api gampang terasa dan api gampang menyala.
Karena itu kita harus punya disiplin pribadi di tahun 2025. Kita harus membangun mesbah doa kita secara konsisten. Tidak ada yang salah dengan yang namanya rutinitas. Kalau rutinitas itu memang adalah nafas. Doa itu nafas kehidupan. Mari kita bangun. Saya yakin di sini ada orang yang saat teduhnya bolong-bolong. Baca firman juga mut-mutan. Soalnya nanti ada banyak tuntunan itu bukan di level 1. Level 1 itu disiplin rohani. Level 2 itu adalah kepekaan. Nah, di dalam area level 2 kepekaan itu ada yang namanya oleh karena disuruh Roh Kudus. Kalau kita tidak lewati level 1, biasanya nanti orang itu pasti akan tersesat dengan perasaan. Tapi kalau kita sudah lakukan level 1, gampang gitu loh. Kalau orang itu sudah kuasai basicnya, dia gampang improvisasi. Main piano contohnya, pertama dia belajarnya royal, klasik. Ting nang ting nang ting nang 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 nang. Sudah bisa, lama-lama sudah bisa kayak Saudara Pito ini, Bapak Pito yang selalu mainkan dengan setia. Saya mau nyanyi pakai kunci apa aja ya? Coba saya coba. Kami memuji kebesaran-Mu. Ini kuncinya salah, dia bukan yang tadi ini ya. Coba. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Are you ready? Kami memuji kebesaran-Mu. Bisa loh. Wow. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, He holds the future. Bisa. Kalau udah bisa baca, bisa main pakai telinga. Level 1, nih ganti kunci langsung kembali yang tadi. Kalau kita nggak ngerti kunci, keluarnya kunci stang, kunci mobil. Bapak Ibu Saudara, jangan ngejar peka. Jalanlah dengan Tuhan, jangan sebelum Anda bisa ngalir dengan Dia. Banyak orang sih kepingnya ngalir sama Roh Kudus, nge-flow aja. You must walk first with the Holy Spirit before you flow in the Holy Spirit. Walk first, jalan dulu dengan Roh Kudus. Jangan kesusu, jangan terburu-buru. Tahun depan 2025 itu masih ada 12 bulan. Mulai sekarang lah curi start dulu bulan Desember. Mulai bangun kembali perjalananmu dengan Tuhan. Dalam suka, dalam duka, jalan dengan Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Nanti ya, ada titik-titik kilometer-kilometer berapa, Anda akan ngalami ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus. Itu rahasianya. Kenapa setan betahan? Kenapa tidak ada yang bisa menentang kita kalau Tuhan di pihak kita? Siapa lawan kita? Itu kita nggak boleh semau sendiri. Kalau kita jalan atas kehendak kita, Tuhan nggak serta, Tuhan nggak bela. Tapi kalau Tuhan yang suruh, berarti Tuhan yang perlu. Kalau Tuhan yang kehendaki, berarti itu kehendak ilahi. Kalau Allah yang memerintahkan, Anda jalankan. Yang menentang Anda, menentang Tuhan. Kuncinya itu pada hubungan. Tuhan tidak pernah berjanji untuk menyertaimu jikalau kita di jalan dosa. Tuhan hanya menyertai kita kalau kita di dalam jalan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberkati mimpimu. Tapi Tuhan selalu berjanji untuk memberimu kuasa jikalau engkau melakukan kehendak-Nya. Bukan rencanamu tidak seperti rencanaku. Jauh lebih tinggi jalanku dari jalanmu. Kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, ada urapan. Tuhan bahkan tidak berjanji memberkati mimpimu. Tapi Tuhan itu akan memberkati kesetiaanmu. Apapun mimpimu besar kecil, Tuhan sanggup mencapainya melalui dirimu. Tapi kau harus setia dulu. Setia dalam perkara kecil dan sederhana. Tuhan akan memberi perkara besar. Kuncinya di sini. Oleh karena disuruh Roh Kudus. Wah, kalau saya tahu saya dapat rema, saya nggak akan takut apa-apa. Karena saya tahu Allah Immanuel beserta.
Tapi kalau saya ragu, jangan coba-coba. Kalau Tuhan nggak suruh, tidak akan ada kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya di tahun 2025 ini, mari kita bangun fellowship kita dengan Roh Kudus. Bangun persekutuan kita dengan Roh Tuhan. Supaya kemanapun kita pergi, Tuhan akan menyertai. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Seleukia adalah sebuah kota di dekat Antioquia. Jadi kalau Surabaya itu kira-kira di Sidoarjonya. Di Seleukia, karena di Antioquia ada gereja yang Paulus rintis di sana, sekalipun dia tidak menulis surat, tidak ada surat Antioquia, yang ada adalah surat Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Tapi di Antioquia ada sebuah gereja yang Paulus rintis, dan gerejanya itu gereja yang sangat-sangat berkembang, yang sangat hidup secara rohani. Jadi saya yakin di Seleukia pun pasti ada gereja cabangnya. Paulus berangkat ke situ, disuruh sama Roh Kudus. Sayangnya Alkitab tidak menjabarkan. Ada banyak perjalanan Paulus itu yang tenggelam, tidak pernah diceritakan. Tapi saya hanya bisa bayangkan, kemanapun Rasul Paulus pergi dengan Barnabas, selalu ada perkara-perkara ilahi. Baik itu di kota besar metropolitan, sampai di kota-kota suburb atau pinggiran. Baik di Antioquia atau Seleukia, hanya ada satu cerita, yaitu Allah beserta. Saya minta dalam nama Yesus, saya masuk di dimensi ini tahun depan. Saya tidak puas dengan semua yang sudah saya alami dari lalu-lalu. Saya ingin di tahun 2025, as far as I'm concerned, secara pribadi saya berjanji pada diri sendiri, I want to walk with Jesus. Kalau Jesus walking with me, Yesus jalan sama aku, itu sudah dinamanya. Dia Immanuel, bukan Allah beserta. Sekarang pertanyaannya, sisi kedua yaitu kita, will I walk with him? Akankah aku berjalan dengan dia? Sebelum kita bisa jalan sama Tuhan kemana? Belajar sama Tuhan jalan di tempat dulu. Coba lihat orang baris berbaris itu tentara. Brok, 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 brok. Itu latihannya di tempat dulu. Berhenti, gerak. Nah, jalan di tempat dulu yang lurus. Kalau jalan di tempat aja mencong-mencong, nggak mungkin bisa kemana-mana. Jangan sampai nanti kesananya jalannya begini. Jalan di tempat sama Tuhan itu disiplin rohani. Itu aja kagak bisa. Gimana bisa Tuhan tuntun kemana? Atau Tuhan tuntun ke siapa? Atau Tuhan tuntun ke apa? Jalan di tempat aja nggak mampu. Jalan di tempat aja nggak bisa. Jalan di tempat aja nggak lurus. Bapak Ibu, mari kita naik pangkat. Mari kita naik kelas. What we are struggling with tahun 2024. Kita tuh bergumul dengan diri sendiri, belum sampai melawan setan. Dalam perjuanganmu melawan dosa belum mencucurkan darah. Coba lihat, dari tahun 2000 sampai 2020 sampai 2024, beberapa di antara kita belum sampai peperangan rohani. Baru perang dengan diri sendiri aja nggak mari-mari. Berapa orang di antara kita, sejujurnya nggak usah angkat tangan. Saya tantang Anda untuk berubah. Saya percaya Anda bisa berubah. Saya percaya kita bisa berubah. Kalau selama ini, bertahun-tahun ini, kita hanya bergumul dengan diri sendiri, pikiran kita yang pesimis, dengan keraguan kita, dengan ketidakpercayaan, keminderan, kesombongan, keangkuhan, pembuktian diri, muter-muter di padang gurun, kapan Kanaan? 2025 itu tahun kemenangan. Kemenangan itu adalah pilihan. Kemenangan itu bukan keadaan. Keadaan tidak akan pernah memenangkanmu. Percayalah, sampai kapanpun Anda tidak akan dijagokan di dunia ini. Sampai kapanpun selalu ada arus yang menentang orang yang mau ikut Yesus. Kalau Anda menunggu yang namanya tahun kemenangan itu, kemenangan terjadi lewat keadaan, no way Jose, tidak akan pernah terjadi. Silakan gigi jari. Wait forever, it will never come. Kemenangan itu sebuah pilihan sengaja dari pihak kita. Stop, I will stop. Saya akan berhenti bergumul dengan diri sendiri. Saya akan mulai melakukan peperangan yang sesungguhnya. Dan itu bukan melawan diriku. Aku sudah tidak mau lagi muter-muter di padang gurunku. Muter-muter pikirannya gitu, terus cetek terus. Ngeluh-ngeluh terus, kepahitan terus. Sudahlah, mau kepahitan didoakan, kelepasan, teriak-teriak, manifestasi, besok minggu depan kelepasan lagi.
Jadi masalahnya bukan setan, ternyata bolongnya itu di kita. Setannya cuma keluar masuk bertamu aja. Tapi yang perlu diisi itu hati. Enough is enough. Kita harus bisa melihat the man in the mirror, kayak lagunya Michael Jackson aja. Kita bisa ngomong sama manusia itu yang ada di cermin kita, yaitu diri sendiri, ya kan? Enough. I'm not gonna struggle with you again. I'm done. Aku tidak akan lagi bergumul dengan diriku sendiri. Mari selesai, game over. Philip Mantova, kalau saya tunjuk diri sendiri. Sudah, nurut Yesus. Ikuti yang disuruh oleh Tuhan. Udah selesai, jangan interview diri sendiri. Jangan ngobrol sama diri sendiri. Mulai hari ini, mataku tertuju pada Tuhan. Ini aku hamba-Mu Tuhan. Terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. I'm ready for instruksi. Aku siap untuk instruksi yang baru. Baru menang. Kalau kita sudah settle di hati dengan diri sendiri, apapun yang kita hadapi, kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sungguhan saya rasa kok ini adalah satu firman di Natal ini. Saya nggak mau bicara melulu tentang Yesus bayi. Saya mau bicara tentang Yesus dewasa lewat kedewasaan imanmu. Saya rindu melihat, khususnya untuk jemaat yang langsung onsite di sini GMS Surabaya Timur, untuk kita semuanya mature in Christ. Karena ada banyak sekali perjuangan, banyak sekali pekerjaan yang di depanmu, baik lewat bisnis, profesi, karir Anda, dalam keluargamu, dalam pelayanan di CG masing-masing, di kelompok selnya, yang Tuhan mau lakukan lewat Anda. Tuhan itu loh bukan main suruh-suruh, main perintah-perintah. Tapi kalau dari ayat ini, oleh karena disuruh Roh Kudus itu sudah dari sejak lama purbakala nunggu untuk bisa suruh Anda sesuatu. Tapi kita nggak pernah available karena kita terlalu bulat dengan diri sendiri. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Dokter pun nggak akan berani untuk berkata Anda putus obat. Dokter kan harus melihat pasiennya, tergantung ya kan. Nah kalau pasiennya membutuhkan obat, ya dokter kasih obat. Kecuali kalau pasiennya berkata obat bukan solusi. Memang perlu waktu untuk putus, tidak bisa langsung, apalagi obat-obat tertentu. Tapi dokter bisa kurangi atau tambahi kan sesuai kondisi hatimu. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan lewat obat, apalagi penyakit pikiran. Nggak bisa tidur, daripada nanti melek terus matanya meledak, ya ditidurkan. Tapi dokter tidak bisa sembuhkan apa yang membuatmu tidak bisa tidur. Harus ada waktu kita berkata enough is enough. Kamu pil-pil ini, aku tidak perlu ini. Aku akan bicara sama diriku sendiri. Finish. Cukup sudah. 2024 udah cukup padat dengan diriku sendiri. 2025 aku beda. Saya tidak ngomong ini sebagai motivator ya. Saya memberitahu kepada Anda sebuah kebenaran. Jikalau anak manusia memerdekakanmu, kau sungguh-sungguh merdeka. Dan kadang-kadang musuh kita bukan setan, tapi kedagingan. Oleh karena disuruh Roh Kudus ingin bebas menyuruh Anda sesuatu. Dia sudah dari dulu menunggu, dia ingin menyuruh Anda melakukan sesuatu. Ada beberapa hal yang Tuhan sudah simpan untuk tahun 2025, yaitu tahun depan. Tuhan ingin menyuruh Anda melakukan sesuatu dan Anda akan melihat mujizat. Tapi ingatlah, prinsipnya simpel sih, sederhana. Belajar taat. Kalau disuruh Roh Kudus itu belajar taat, coba sama-sama katakan belajar taat. Ya. Belajar taat. Jangan berdebat. Jangan kita berdalih. Jangan kita berargumentasi dengan yang Maha Kuasa. Belajar seperti Maria. Ini cerita Natal yang klasik, bukan? Waktu Gabriel datang, sesuatu di luar dugaan, sesuatu yang lebih besar daripada perakiraan. Ketika Gabriel mengucapkan suatu tugas baru, ada sebuah instruksi, dan karena disuruh oleh Roh Kudus, Maria langsung berkata, sekalipun aku tidak ngerti bagaimana akan terjadi, be it unto me according to your word, be it unto me for I am but your servant. Jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu, jadilah atasku karena aku hanyalah hamba-Mu. Belajar taat, belajar berserah. Saya ulangi lagi, khotbah itu tidak harus ngajar sesuatu, tapi juga merema. Saya sekarang merasa seperti dari sanubari dan batin saya itu seperti Roh Kudus teriak, belajar berserah, belajar taat. Saya rasa kayak
ada satu yang apa namanya, resonate, ada resonation bahasa Inggrisnya, seperti ada yang mendengung, seperti ada yang menggema di dinding jantung saya sekarang itu. Ada satu pribadi yang jerit dari dalam saya, lewat lidah bibir saya, pakai suara saya untuk ngomong sama Anda. Hai jemaat, belajarlah taat, belajarlah berserah, Roh Kudus yang berkata. Ujilah, apakah saya ngomong atau Roh Kudus yang ngomong ini? Coba sekarang lus-lus dada sendiri, bilang belajar taat. Katakan belajar berserah. Katakan belajar taat kalau disuruh Roh Kudus. Amin, ya. Dan kalau tidak disuruh sama Roh Kudus, belajar berdiri di tempat, jangan kemana-mana. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, come on. Lewat tanggal 25, tanggal 26 gini sudah mulai roh saya agak profetik. Menuju tanggal 31 impartasi mati-matian nanti. Saya tidak memberi Anda cerita tentang palungan. I'll talk about the powerful Jesus in your life. Not the baby Jesus only. Bukan cuma bayi Yesus saja. Oleh karena disuruh, belajar taatlah kalau disuruh Roh Kudus. Di sana kita akan lihat mujizat. Karena itu kita jangan iri sama berkat orang lain. Ada orang lain disertai itu bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena dia taat. Taat pada tugas yang diemban, taat pada blueprint atau cetak biru yang Tuhan berikan atas hidupnya, taat kepada panggilannya. Saya bisa diberkati dalam profesi saya karena memang saya dipanggil jadi pendeta dan saya meresponi. Nah, kalau sekarang saya jadi politikus, Anda akan melihat kegagalanku total. Saya diberi berkat di dalam area saya karena saya taat. Saya tidak boleh melenceng. Ingat Elia sedikit melenceng cerita ini. Elia itu kan tidak pernah didatangi sama Gagak. Hah? Saya tidak mengubah firman. Gagak itu disuruh ke Sungai Kerit. Dia juga harus di Sungai Kerit kalau mau ketemu Gagaknya dan ketemu roti dan daging yang Tuhan sediakan. Kalau dia tiba-tiba berkata dan mencoba Tuhan, enggak gua mau ke Sungai Brantas atau Bengawan Solo sekalian, Elia akan mati kelaparan sekalipun dia nabi besar. Elia melihat mujizat karena dia taat pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Pergilah ke Sungai Kerit, ke situ kuperintahkan Gagak untuk memberimu makan. It's not Elijah. Tuhan tidak pernah berjanji menyertai Elia semau gua. Tuhan berjanji menyertai Elia versi taatnya. Kalau kau taat Elia, kau akan melihat berkat. Kalau kau taat, kau akan melihat mujizat. Dan saya tidak ngomong ini berkat secara materi. Sana taat, pasti jadi kaya. Sana taat, pasti nanti semuanya itu semua baik-baik saja. Enggak loh ya. Maksud saya itu penyertaan Allah. Kalau saya bilang berkat, itu bukan hanya soal materi, tapi soal pembelaan Tuhan. Elia dibela, Elia dipelihara. Karena dia pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Karena disuruh Roh Kudus. Kalau dia mencoba Tuhan dan berkata, Gagak melayani aku. Dia tidak melayani kehendak Tuhan. Dia kira dia siapa? Dia pergi instead, bukan ke Sungai Kerit, ke Sungai Yordan yang utama. Nggak ketemu dia sama Gagak, ketemu sama buaya. Ini nggak ada buaya sih di sana. Ketemu sama apa? God never promises to accompany you, but God always confirms His word. Tuhan tidak pernah berjanji menyertaimu. Tapi yang Tuhan lakukan, yang Tuhan janji adalah Dia akan menggenapi dan meneguhkan firman-Nya. Hiduplah dalam firman, Tuhan akan menyertaimu. Amin Bapak Ibu. Make sense ya, masuk akal ya. Tahun 2025 jangan kita ngeroeng-roeng lagi seperti tahun 2023. Tuhan, mengapa? Jangan why lagi, sudahlah. Ya, mulai hari ini kita fokus aja untuk taat. Coba semua sama-sama katakan belajar taat. Saat Roh Kudus suruh. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kita lanjut ya, cerita ini masih cukup menarik sekali bagaimana adventure petualangan Paulus itu banyak twist atau plot twistnya, atau banyak sekali sudut-sudut kisi-kisi yang tak terduga. Kita lihat ayat yang ke-6. Ayat ke-5 dulu. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ini Yohanes siapa? FYI aja, beberapa nanti saya kasih informasi supaya Anda juga bertambah pengetahuan. Tapi utama dari khotbah saya adalah pengenalan akan Allah supaya Anda nangkap isi hatinya. Tetapi
Beberapa pengetahuan juga mungkin bisa saya spill, bisa saya bocorkan. Ini Yohanes adalah Yohanes Markus yang menulis Injil kitab Markus, kemenakan Barnabas, yang gara-gara dia akhirnya Paulus dan Barnabas berpisah. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Dari sini saya mau beritahu sesuatu ya. Kadang-kadang kita pun diangkat Tuhan karena kita itu menempatkan diri di sisi perkenanan Allah. Seperti opening clip video kita itu loh, tahun pergeseran besar dan mujizat. Pastikan, mirip ya suaranya sama saya ya. Pastikan kita berada di sisi perkenanan Allah. Sebab tahun ini akan ada orang berhasil baru, akan ada orang gagal baru. Mirip sekali dengan orang itu. Pastikan kita berada di sisi perkenanan. Yohanes Markus ini bukan orang yang terlalu baik. Buktinya orang ini pelin-pelan. Singkat cerita, nanti di ceritanya Kisah Para Rasul, dia itu cinta dunia, entah gimana lah. Tengah-tengah dia mutung. Udah janji, itu sama dengan orang yang udah kontrak, tiba-tiba dia mundur. Apapun fine yang harus dia bayar, tetap orang jadi ilfil, hilang percaya sama dia. Yohanes Markus itu pernah janji mau ikuti, tiba-tiba di tengah-tengah entah karena apa langsung dia give up gitu aja, lepaskan, terbengkelai semua tugas. Tapi kenapa Tuhan bisa pakai dia? Listen, karena sekalipun orang ini penuh kelemahan, orang ini selalu menyertai orang-orang yang Tuhan urapi. Ini kuncinya. Pahami ya, Tuhan itu tidak mengizinkan dewa dalam kerajaannya. Kami ini hanya hamba. Tapi kalau ada orang yang melayani Tuhan baik-baik, orang yang memberi secangkir air tidak akan pulang tanpa upah nabi yang menerima nabi. Kami sendiri bukan sumbernya. Jadi jangan ada orang yang kultus individu. Oh, layani aku penuh urapan. Come on lah, omong kosong. Urapanmu itu dari sumbernya. Kau diurapi kalau kau lakukan tugasmu. Tapi kalau ada orang yang melakukan tugasnya dan dia melakukan bidding atau melakukan tujuan dan kepentingan Allah, kalau ada orang yang melayani maksud Kristus dalam hidupnya, kau dukung seperti Yohanes yang menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Dia sendiri keciprat berkat. Apa dia kejatuhan bintang kejora tiba-tiba menulis Injil kitab Markus? 1/4 Injil dia yang tulis. Ada berkat tertentu yang akan kau terima di tahun 2025, itu bukan berkatmu, berkat umat Tuhan, berkat visi Tuhan atas gerejanya, berkat hamba-hamba Tuhan tertentu, abdi-abdi Allah, berkat orang-orang benar. Tapi karena Anda memberi secangkir air, atau bukan bicara soal persembahan saja, tapi artinya Anda mendukung yang melayani maksud Tuhan, Anda pun akan diangkat. Yohanes ini yang angkatin tasnya Paulus jadi penulis Injil. Nanti memang dia meninggalkan Paulus, tapi dia akhirnya diberi Tuhan kesempatan kedua. Si anak muda ini di bawah didikan Petrus. Gara-gara Paulus dan Petrus itu kita kenal Injil Markus. Menurut saya Yohanes Markus ini bukan makelar kasus. Tapi Yohanes Markus ini nothing to see. Sungguhan orang ini tidak menarik sama sekali. Orang ini juga penuh dengan weakness, kelemahan dalam karakternya. Tapi karena dia berada di sisi perkenanan atau berada di sisi orang-orang yang berkenan kepada Allah dan melakukan tugasnya, keciprat berkat. Dan akhirnya dia pun diangkat. Nangkep ini ya, suatu spiritual law, suatu hukum rohani yang saya sharekan ke Anda di hari Natal ini. Kalau Anda melihat Yohanes itu menyertai mereka sebagai pembantu mereka, itu mengiang-ngiang di saya. Ada orang tertentu itu punya urapan yang dia nggak miliki. Tapi karena berkat asosiasi, karena dia terasosiasikan dengan orang-orang yang memang, atau kepada ministry-ministry pelayanan-pelayanan yang memang ada urapan kental Tuhan di sana. Dan akhirnya Elisa pun jadi berlipat ganda dibanding Elia. Elisa itu siapa? Elia itu yang misterius. Elisa itu dulu petani. Tapi karena jatuh jubah yang bukan miliknya, dia jadi luar biasa. Saya ingin Anda untuk mawas diri tahun 2025. Hati-hati dengan asosiasi-asosiasi yang salah.
Kalau Anda tahu ada pengajaran sesat, jangan Anda itu ramah tamah. Kalau Anda tahu ada sesuatu yang buruk, ada spirit yang salah, negatif, gosiper, pemfitnah, doakan mereka, jangan benci mereka, karena Tuhan juga sayang mereka dan mau selamatkan mereka. Tapi jangan menjadi pasangan yang sepadan dengan mereka. Jangan share cooknya mereka. Jauhi. Di dalam sosial media pun jangan nge-like, jangan di-follow. Karena ada yang namanya berkat kutuk asosiasi itu ada. Buktinya Alkitab berkata dengan jelas di Korintus, Paulus peringatkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kelihatannya kayak kebiasaan ya, tapi kalau Anda baca sesungguhnya, punya teman yang buruk membuat orang yang lahir dan orang yang baik dari lahir dan memang sudah saleh dari sononya, turun temurun bibit bobot bebet itu orang benar semua gara-gara bergaul dengan orang salah jadi orang jahat. The blessing and curse of associating through associations, melalui asosiasi. Saya nggak tahu, GMS Surabaya Timur ready nggak untuk terima pewahyuan-pewahyuan begini, atau saya kembali aja ke basic A, B, C, D, E, F, G yang simple-simple, atau Anda bisa nangkep. Karena hal-hal seperti ini nggak bisa sekedar Anda catat. Anda harus tangkap dengan hatimu dan ini mengubah paradigmamu. Saya berharap untuk merenovasimu tanpa merubuhkan bangunannya. Merenovasi pikiran hatimu. Ini bukan cuma cognitively, tapi pikiran hatimu. Sehingga Anda bisa berpikir seperti saya, seperti kami. Anda bisa berpikir seperti Kristus, karena saya pun rindu berpikir seperti Kristus. Saya harap, saya ini lagi meraba, apakah Anda bisa mengikuti saya? Kalau yang bisa mengikuti, tolong lambaikan tangan. Oh puji Tuhan, haleluya. I'm trying to give you solid food, oke? Makanan keras bahasa Indonesianya. Makanan keras itu bukan harsh food dalam bahasa Inggrisnya. Keras itu bukan kretok, bukan. Keras itu juga bisa bubur. Tapi isinya di sana itu proteinnya tinggi, ada telurnya, ada ininya, ada itunya, sehat semua sayur mayurnya. Keras itu bukan keras. Keras itu solid food. Saya berharap Anda bisa menangkap ini dan Anda terapkan. Semoga 2025 akan 2025mu akan berbeda. Haleluya ya. Oke, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lanjut lagi ya, Yohanes sudah mari. Kita ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Mereka jalan terus sampai ke Pafos, dituntun sama Roh Kudus. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi. Perhatikan ini, bernama Bar Yesus. Namanya sih mestinya keren. Dia orang Yahudi. Jadi dia itu orang Kristen zaman itulah. Kristen tanda kutip ya, orang Kristen zaman itu. Tapi Tuhan Allah Roh Kudus lewat Dr. Lukas yang menulis kisah para rasul ini mencatatnya sebagai seorang tukang sihir dan nabi palsu. Listen to me. Ini ada dua versi. Versi sisi manusianya, dia adalah orang Kristen pada umumnya. Orang Yahudi saat itu adalah umat Allah. Tapi dari sisi penulis Alkitab ada komentarnya. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Menurut saya dia bukan dukun. Dia Kristen gadungan. Anda jangan kaget loh ya, di masyarakat ini setan punya banyak antek dan label Kristen itu banyak di antara antek-anteknya. Kita tidak usah nilai orang lain, yang penting kita jaga diri. Jangan sampai hidup kita ini yang kedagingan. Kalau kita tidak bersekutu dengan Roh Kudus, lama-lama yang kita turuti kan hawa nafsu dan pikiran. Setan itu bisa memakai, catat, orang Kristen yang tidak dipimpin Roh Kudus. Setan bisa pakai orang Kristen dan pikirannya yang cetek. Setan bisa pakai orang Kristen yang kepahitan untuk melakukan kejahatan. Makanya ada kalimat begini dalam Alkitab, janganlah ada yang kepahitan, atau jangan ada sampai ada akar kepahitan yang mengacaukan banyak orang. Pahami bahwa setan paling demen, paling suka itu pakai orang Kristen lebih daripada pakai orang-orang yang tidak percaya. Karena kalau sampai pakai orang Kristen, sandungannya lebih lihai. Ya batu sandungannya lebih besar. Kalau pakai orang-orang dunia, semua orang lumrah ya, dia memang gitu orangnya, dugem melulu. Kalau ada orang gitu jatuh, nggak beda bagi orang dunia.
Itu bukan batu sandungan, itu seperti kerikil aja yang kena kepala. Tapi kalau sekali ada pendeta jatuh, sekali ada orang Kristen yang gak keruan dan sebagainya, seorang aktivis gereja dan sebagainya, itu batu sandungannya itu seperti batu gunung nimpuk ke kepala. Itu yang mati banyak Kristen atau bukan, secara rohani maksudnya. Jadi ketahuilah satu hal, kalau ini peperangan kita, kalau sampai kita tidak merapat dengan Roh Kudus, tidak ada netral. Di dalam peperangan rohani tidak ada blok netral. Anda layani maksud Tuhan atau jatuh dan layani maksud setan. Udah nggak ada jalan tengah. Karena itu di sini semuanya mesti harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau enggak, mendingan sama sekali jangan. Suam-suam kuku mendingan jangan jadi orang Kristen sama sekali. Sebab orang Kristen yang suam-suam kuku itu lebih merugikan kerajaan Tuhan daripada penginjil yang paling berkuasa. Coba lihat yang Injil itu susahnya, tapi sekali orang Kristen salah, Kristen cacat celah. Sehingga orang yang hari ini muak dengan orang Kristen dan gereja, berapa banyak di masyarakat. Yang cibir, yang merasa kayak, orang Kristen sama saja, itu berapa. Padahal yang salah itu oknum segelintir orang. Tapi saya ngomong gini bukan pesimis, saya ngomong gini berarti kita punya tugas mulia. Salah satu pelayanan Yesus yang harus terjadi sebelum dia datang kembali, Kolose katakan, adalah pelayanan pemulihan. Dia harus restore His glory. Memulihkan kemuliaan Allah itu juga berarti memulihkan orang-orang yang trauma dengan orang Kristen, agar mereka kembali percaya. Saya juga punya tugas yang berat sebagai pendeta. Udah terlalu banyak sebelum kami ada pendeta-pendeta yang jatuh. Kami tidak menghakimi, supaya jangan sampai Tuhan melihat pendeta siapapun di antara kita itu gaya. Jangan-jangan kalau kita suka beria-ria atas kejatuhan orang, jangan-jangan besok kau yang jatuh. Tapi kami punya tugas yang berat sekali, hamba-hamba Tuhan. Memulihkan kepercayaan orang. Lebih gampang injilin orang ateis, tahu nggak, daripada orang yang pernah dikecewakan. Susah banget. Biasa kalau dalam pesta misalnya itu, oh iya pendeta langsung. Itu biasa. Saya sudah tidak mengambil, saya tidak tersinggung akan hal itu, karena memang itu sudah bagian daripada salib yang harus dipikul di dunia. Tapi berapa banyak orang yang berkata, bayangin tidak fairnya, yang salah 1-2, kami semua kena. Nah, berarti kita punya tugas loh. Berarti hidupmu itu kesaksian, hidupmu itu surat terbuka Bapak Ibu. Di sini ada seorang Yahudi, Kristen tanda kutip, namanya Bar Yesus. Lucu nih namanya, sama sekali nggak lucu tapi. Kita lihat dulu dia siapa. Ayat 7, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tuhan buka pintu. Si gubernur mau dengar firman Tuhan. Tetap ada di zaman ini hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakai Tuhan sampai ke tingkat-tingkat tinggi. Doakan, dukung, dan cover mereka. Tidak banyak orang yang bisa bicara di titik itu. Saya beritahu ya, kenapa yang Tuhan utus Paulus, bukan Petrus. Tuhan bisa pakai kelemahan kita. Nelayan tidak berpendidikan pun bisa punya kuasa. Tetapi ketika Tuhan mau bicara sama gubernur yang namanya Sergius Paulus, dia utus Paulus bukan Petrus. You want to know why? If God can use your weakness, kalau Allah bisa memakai kelemahanmu, terlebih lagi Allah bisa memakai kelebihanmu. Makanya itu jangan beralasan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan pakai yang mau, bukan yang mampu. Lalu kita tidak berbuat apa-apa. Yang sekolah asal-asalan, tidak les, nimba ilmu. Kalau ada waktu daripada ngegame ekstrakurikuler kayak belajar ini itu, belajar bahasa, belajar ini, belajar supel sama manusia, taruh gadgetnya. Saya selalu dorong anak-anak muda. Memang betul Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi dulu Tuhan pakai Petrus, nelayan apa adanya, karena memang dia tidak punya kesempatan sekolah. Kalau hari ini kita nggak sekolah karena pilihan kita loh ya. Bukan karena kita nggak punya pilihan. Seperti orang tua kita. Kita kalau sekarang nggak sekolah tinggi, padahal mampu, padahal bisa. Itu bukan lagi bahasa beritanya gini, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bukan, Tuhan nggak bisa pakai orang malas dan beralasan. Petrus memang nggak punya pilihan. Dia nggak sekolah, tapi Tuhan pilih menjadi rasul besar. Tapi waktu Tuhan mau bicara sama orang Roma yang bicara bahasa Yunani dan Itali, dia nggak pilih Petrus sebagai agennya.
Karena Petrus hanya bicara dalam bahasa Aramaik, Ibrani. Dan dia ngerti culture-nya orang Ibrani. Makanya Petrus itu rasul besar, sekalipun dia yang buka pintu ke Cornelius, orang asing pertama yang terima Injil dan terima Roh Kudus. Tapi ketika mau bicara sama Sergio Paulus, dia pilih Paulus. Karena pendidikannya tinggi. Bisa ngomong Itali. Delicioso. Spaghetti. Aku spa, dapat teh. Spaghetti. Nah, that joke. Paulus bisa bicara bahasa Yunani. Sadarkah Anda? Paulus bisa bicara bahasa Ibrani sempurna, kerama Injilnya. Tanpa aksen. Galilea, dia Yerusalem, lulusan Gamaliel. Dia ngerti bisa gimana bicara sama petinggi, pejabat. Nelayan mungkin kasar. Karena Petrus gak ngerti, dia hanya berani. Dan memang Tuhan pakai dia. Tunjukkan bahwa Allah bisa memakai yang lemah untuk mempermalukan mereka yang sok kuat. Allah bisa pakai yang bodoh untuk memperlakukan mereka yang sok pintar. Tapi ketika sungguh-sungguh Sergius Paulus harus dimenangkan, meskipun Petrus yang membuka jalan pada orang non-Yahudi yang percaya menjadi contoh dan trendsetter. Tapi ketika ke Sergius Paulus untuk pelayanan lebih menyeluruh, dia utus Paulus multilingual. Ngerti bicara kepada semua orang. Tahu tata keramanya. Ngerti gimana balas WA. Tahu bagaimana sopan santun di depan orang tua. Yang berjabat tangan bukan dengan menunduk, tapi dengan tegas dan berkata, "My name is Paul. God can use your weakness di 2025. Tapi Tuhan juga bisa pakai peluru yang kau simpan anak panah. Baik itu ilmu pengetahuan yang baik, baik itu skill dan kemampuan dan talenta. Doakan mereka yang punya kemampuan-kemampuan ini supaya mereka tidak salah jalan. Supaya mereka bisa bicara dengan orang dari tingkat manapun juga sampai ningrat konglomerat. Bisa bicara pada orang-orang rakyat sampai ke pejabat. You must pray and kalau bisa, kalau Anda masih punya waktu, diberi kesempatan, jangan hanya doakan tuh orang begitu. Doalah supaya jadi orang yang kayak gitu. Amin Bapak Ibu. Doalah jadi orang yang demikian. Saya rasa saya tidak berlebihan kalau saya tantang Anda untuk upgrade. 2025 tahun kemenangan kan? Tahun berkat kan? Tahun berkat itu jangan sampai kita itu punya mentalitas seperti itu lagi. Berkat itu berarti aku terima berkat. Kenapa kita tidak tantang kita dulu? Tahun berkat itu berarti aku jadi berkat dulu. Aku harus upgrade. Aku percaya Tuhan akan memakaiku. Amin Bapak Ibu. Coba katakan kanan kirinya, Anda bisa loh dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi please ya, jangan heran ya. Di dunia ini ternyata batu sandungan terbesar adalah Elimas, ayat 8. Tetapi Elimas, namanya sih bagus, Elimas bukan Eli perak, Eli perunggu, tapi Elimas. Tak ceritain ya, Elimas itu artinya apa? Demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Mungkin saya tidak akan bahas ayat berikutnya karena waktu saya habis. Elimas atau Bar Yesus, nama Yahudinya Bar Yesus, nama Yunaninya Elimas. Mau tahu artinya apa? Tulis, Elimas Bar Yesus ini artinya Son of Jesus. Bukan orang Kristen ini. Ampun aku seperti mau tepuk jidat. Elimas itu artinya Son of Jesus. So jangan heran, jangan heran kalau justru orang, tanda kutip ya, kasih kutip, justru orang Kristen yang jadi batu sandungan orang tidak Kristen terima Injil. Berarti juga kalau kita diurapi, dibutuhkan orang Kristen lainnya yang sejati untuk bisa memulihkan percaya pada Injil di hati orang yang trauma sama gereja, sama orang Kristen, bahkan sama pendeta. Amin Bapak Ibu Saudara. Berarti Anda punya tugas. Tugas Anda bukan hanya di tempat kerja cari uang, cari nafkah. Atau yang sekolah dapat gelar atau dapat cum laude kalau bisa. Jadi tugas utama Anda, misi Anda itu bukan itu. Itu semua kelengkapan. Salah satu misimu itu bukan hanya memenangkan orang di ujung bumi, yaitu mereka yang sama sekali ateis, tapi juga Tuhan punya maksud dalam hidupmu. Kita semua harus kerjasama. Karena kita semuanya kalau jadi satu itu bukan pancingan tapi jala.
Di tahun 2025 Tuhan mau memakai kita secara individu, tapi yang satu dengan yang lain akan saling terhubung dalam alam rohani. Kita semua itu mau dipakai Tuhan di dalam kehidupan profesi kita sehari-hari untuk memulihkan hati orang-orang yang trauma sama orang Kristen, gereja, bahkan pendeta, dan oleh karenanya salah paham dengan Tuhan Yesus yang seharusnya jadi keselamatan mereka. That is your mission 2025. Mau nggak kita lakukan itu? Oh, ngerti sekarang Pastor Philip, saya kira cuma pendeta yang harus memulihkan. Nggak bisa. Saya di sini contohnya berkhotbah, saya nggak bisa jauh. Saya hanya khotbah di Yerusalem, pol-polan, Yudea. Samaria itu sudah di dunia sepupumu. Saya harus bisa nge-charge Anda, membangkitkan Anda di rumah Allah. Saya nggak bisa pulihkan orang-orang yang ada di sekitar Anda, apalagi mereka yang muak sama pendeta dan contoh-contoh yang salah. Kalau saya datang ke mereka, langsung mereka kuda-kuda. Osh! Langsung kuda-kuda. Saya itu kerap kali merasakan, yang cinta juga ada, tapi saya kerap kali merasakan saya dibenci sebagai public figure tanpa saya pernah kenal mereka. Tanpa saya pernah berbuat baik atau jahat kepada mereka. Itu loh, sampai diketawai, sungguhan nak. Dibenci. Nggak mungkin saya bisa hampiri mereka. Itu kayak hampiri singa yang lapar yang sudah siap terkam. Kalau saya datang, ini loh pastorku, tambah dicerca. Anda percaya saya, mereka nggak percaya saya. Pikirannya ngomongnya macam-macam. Ini itulah ini, karena mereka pernah dikecewakan dengan gereja yang salah guna uang. Jadi merasa semua begitu. Lucu. Apakah berarti kalau kita pernah disalahi oleh seorang laki-laki, berarti semua laki sama? Lalu kita tidak menikah. Kalau yang perempuan, atau yang laki-laki, atau yang wanita, sebaliknya semua perempuan, berarti semuanya sama saja? Enggak kan? Siapa di sini pernah gagal bisnis, jujur? Ayo jujur, nggak apa-apa. Ya pernah kan? Bisnis lagi nggak? Lucu ya, kalau bisnis cari uang nggak pernah trauma. Coba mikir, gagal bangkit lagi, gereja sekali, udah nggak gereja-gerejaan, karena tidak ada moneter di dalamnya. Kerohanian itu biasanya second class. Kalau Anda merasa emas, perak, permata nggak bisa puaskan, ini lebih penting, Anda pasti bangkit. Dikecewakan 1000 kali, balik lagi cari gereja yang betul. Cengli nggak yang saya ngomong? Saya kerap kali merasa kok tiba-tiba orang anti tanpa saya kenal loh. Apa urusanku dengan kamu? Apa urusanmu dengan aku? Sama jemaat lain. Tugasku sejauh-jauh hanya sampai Yudea. Anda yang bisa sampai ke engkoh itu, taci itu, mbak itu. Anda yang bisa, bukan saya. Aku ini puntung jemaat lebih jauh. Orang-orang yang jauh di hidup saya sudah dimenangkan semua jadi dekat. Keluarga saya, siapa, pegawai, semua udah kena. Sekarang saya ngurusi jemaat. Saya potong rambut. Ini dengan ini saya selesai. Saya potong rambut kemarin, yang protes terlalu banyak. Rambut saya kan mau saya panjangin. Baru ketawa deh, pengakuan. Tapi jadi kayak orang keluar penjara. Dan saya nggak mau, sudahlah potong aja lah. Itu jadi kontroversi di mana-mana. Bayangin saya potong rambut di Surabaya sini, yang motong nggak mau. Padahal bukan orang Kristen. Pak, Bapak lebih bagus kalau di atas mimbar itu rambutnya pendek. Maksudnya saya mau panjang itu loh, dia sudah mau kudu potong. Saya bilang potong cuma dirapin aja. Saya sama istri saya, potong dirapin aja. Enggak Pak, potong semua aja Pak. Bapak lebih bagus kalau semuanya di mimbar itu ngomong itu tanpa rambutnya pendek. Saya kira, puji Tuhan, dia bukan orang Kristen loh. Sungguhan bukan orang Kristen. Jadi saya rasa dia juga nonton YouTube kita, haleluya. Tapi rambut saya jadi gonjang-ganjing. Terus saja kontroversi, lalu siapa ngomongin ini loh, saya disuruh sampaikan sama pegawai saya semuanya, katanya tolong Pak Philip potong rambut. Saya mulai merasa ini sudah mengambil fokus dari Tuhan dan pesan firman. Ya sudahlah, istri saya dan saya sepakat, saya potong lagi lah, pendek lah ya, tapi nggak sependek itu. Di Jakarta, saya duduk gini ya, potong rambut ini ya. Lalu habis itu dia potong, dia diam.
Dia potong, dia diam. Saya pernah lihat Bapak di mana ya? Ya saya nggak mau ngaku lah di mana. GR apa gitu ya? Ya nggak tahu Pak. Ya Bapak yang beritahu ada pernah lihat saya di mana? Pernah lihat Bapak di mana? Bapak apa? Saya bilang pendeta, ya pendeta Philip Mantova, ya. Akhirnya berakhirlah. Saya sekalipun orang-orang jauh sudah dekat, tapi saya tetap ketemu dengan masyarakat. Jadi kemana saya pergi, saya berusaha jadi berkat. Jadi kalau saya pergi dalam konteks seperti itu, mereka tidak tahu siapa itu, saya jadi jemaat. Karena mereka tidak tahu saya siapa. Jadi kita semua itu sebenarnya jemaat loh. Saya tidak lebih tinggi berdiri, duduk tidak lebih rendah. Jadi kalau saya hidupi, Anda hidupi juga. Pendetaan itu di dalam gereja, dan waktu saya dalam fungsi seperti ini, saya jadi gembala. Tapi kalau di masyarakat, saya jadi jemaat. Saya jadi jemaat Kristus, jemaatnya GMS. Tapi sampai mereka mengenali, oh ini pendetanya, saya jadi gembala. Dan berakhir, anak saya tahu, akhirnya saya berdiri dan mendoakan dia. Dan saya ajak dia, dan dia berkata, segera gereja kita ada di Jakarta mana, dia akan langsung ke situ ibadah, bukan orang Kristen. Sampai hari ini saya tetap membawa manusia. Jangan kira lewat KKR, jago kandang ya, lempar-lempar jala. Kalau kita nggak punya pancingnya, kita bukan penjala manusia, kita bukan orang Kristen. Saya juga gitu, Anda juga gitu. Saya nggak bisa berkata, aku sudah bawa ribuan orang kok pada Tuhan, satu lagi ini biar aja. Pen. Sudah Pak, jangan banyak bicara, memang gua pen. Enggak, saya tuntun ke Tuhan. Dan waktu saya doa itu memang saya nggak malu. Saya doa di situ, ternyata di sebelah sana juga ada orang yang tidak Kristen. Tadi waktu keramas, waktu di sini juga ini saya pernah lihat. Saya nggak ada orang keramas itu. Ya pernah lihat di mana? Ya sudah, semua pernah lihat ya saya sekalian lah promosi itu sebelum Natalnya Jakarta. Saya berkata, Tuhan selamatkan salon ini. Nah itu sudah berubah, saya bukan jadi jemaat, sudah jadi pengkhotbah. Tapi bermula jadi jemaat dulu. Pen, saya tidak bilang pen. Please jemaat, saya tidak minta Anda rame-ramein gereja. Gereja ini berdiri, kita tidak boleh buang-buang uang. Gereja ini berdiri untuk satu tujuan, itu untuk memberitakan Injil. Tujuannya itu, kalau untuk itu buang semua uang. Untuk itu. Untuk Injil, throw all the money. So, satu jiwa lebih berharga dari seluruh harta di dunia. Please jadilah jemaat Tuhan, dimanapun kau pergi. Saya percayakan sebagai gembalamu, sekarang kita bicara sebagai pastor dan church. I trust you, the name of this church. Saya percayakan nama gereja ini yang sebenarnya kita itu mengandung Injil di dalamnya. Jadilah berkat di tahun 2025, oke? Haleluya. Keluar dari palungan, mari kita muliakan Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Betul sekali, memang rambut itu bisa menjadi distraction, gangguan. Saya setuju, lebih baik tidak ada. Supaya fokusnya ke Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Oka, I love you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yeah, let's sing a song, come on. Nyanyi apa? Kota. Yeah. Roh Kudus, genggamlah erat tanganku. Ku mau hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, setiap saat, setiap waktu kita buat komitmen ini. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tangan, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunan
sorga, kami berdoa supaya setiap jemaat yang mendengarkan firman ini menjadi murid Yesus secara sejati. Ajari kami untuk jadi jemaat Tuhan di mana Kau tempatkan. Kami mau sungguh-sungguh karena disuruh Roh Kudus, maka kami berjalan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami semuanya. Saya ingin membuka kesempatan ini untuk altar call di depan. Kategori ke-1 yaitu orang-orang yang belum terima Tuhan. Kalau Anda tidak pernah mengundang Yesus ya, Yesus itu tidak akan memaksa. Dia mengetuk pintu. Roh Kudus tidak pernah menyurupi atau merasuki. Jadi kalau Anda tidak pernah sungguh-sungguh membuat keputusan bulat, mulai hari ini aku ikut Yesus seumur hidupku, ya kemungkinan terbesar Yesus tidak pernah masuk dalam hatimu. Kalau selama ini kita hanya ikut-ikutan loh ya jadi orang Kristennya, atau kalau bukan Kristen malahan, udah jelas sekali Anda di luar Tuhan, luar Kristus. Kalau Anda perlu hari ini untuk didoakan, majulah ke sini, jadikan hari Natal Christmas plus one ini menjadi hari di mana Anda lahir kembali. Dan kalau Anda belum dibaptiskan, di gereja ini kita dibaptis selam sebagai tanda pertobatan. Meskipun baptisan tidak menyelamatkan iman, tapi iman. Namun demikian kalau kita memang sungguh-sungguh kita itu sudah diselamatkan, kok takut dibaptis kenapa? Kenapa kok sama Tuhan itu hanya mau pacaran, kok takut nikah kenapa? Baptisan itu seperti surat pernikahan. Tapi kita sama Tuhan itu karena cinta. Kalau cinta, kenapa nggak berani? Kalau beriman, kenapa tidak ada tindakan? Bukankah perintah Tuhan pertama setelah orang itu bertobat itu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Bukankah ada kata iman tanpa perbuatan dalam mati? Jangan-jangan imannya nggak ada. Kalau memang itu ada, majulah ke sini ya. Dan saya berdoa supaya Anda sungguh-sungguh diselamatkan di tempat ini. Saya minta kepada Tuhan agar di hari Natal ini Injil benar-benar diterima oleh orang yang memerlukan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan Anda yang perlu maju, yuk maju, jangan malu. Tuhan mengasihimu. Dan jaga-jaga kalau orang Indonesia seringkali malu untuk tampil. Don't worry, kita tidak akan. Ini bukan sesuatu yang memalukan, ini sesuatu yang sangat mulia. Tolong Anda yang ada di dekatnya, tanya orang sebelahnya, beranikan diri. Ayo saya ajari sekarang gimana caranya membawa diri sebagai ambasador Tuhan. Coba tanya pada orang sebelahnya, sungguhan ya. Jangan saya dilihatin saja, sungguhan lakukan. Karena ibadah seperti ini semua kita pemeran, tidak ada satupun penonton. Tolong tanya pada orang sebelahnya, Bu, Pak, atau siapa, anak muda, apakah Anda perlu maju seperti yang diberitahukan sama Pastor Philip? Kalau iya, ayo maju. Tolong dorong orang itu. Kadang-kadang you need just someone needs a nudge. Seseorang cuma butuh satu dorongan. Atau kalau dia nggak mau maju, aku nggak mau maju kecuali kamu barengi aku. Ya sudah, barengin ke depan sini ya. Ya, tapi nanti nggak usah ikut dibaptis itu ya. Tapi orang itu aja yang dibaptis. Kalau memang ada, tanya lagi sama orang sebelah-sebelahnya. Ada nggak? Nanti maju ya ke sini ya. Oh by the way, keluarkan HP-nya tadi 3 poin itu sudah saya munculkan belum? Oh belum ya. Oh multimedianya macet berarti tadi ya. Ambil aja HP-nya, munculkan 1, 2, 3, keluar Sergius Paulus yang kita pelajari, belajar taat kalau disuruh Roh Kudus dan lihatlah mujizat. Inilah intisarinya miracle, yaitu obedience. 2, jangan heran kalau orang Kristen yang jadi sandungan bagi Injil. Jangan heran sama sekali, oke? Kristen tanda kutip. 3, orang Kristen yang penuh Roh Kudus akan arahkan mata kepada Yesus. Coba arahkan mata orang sebelah kanan kirinya kepada Yesus. Jangan takut untuk maju. Tanya? Sudah?